Shalom, hari ini mari kita bersama-sama mengalami janji Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Esra pasal 2 ayat 1-70. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefacat 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2812 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bikwai 2056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, Bani Betlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira dan Berot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Makbis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Halid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Senaa 3630 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasihur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salu, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Azna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hazebaim, Bani Ami,
Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat dan pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Perintah Tuhan, yaitu dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Janji Tuhan untuk kita hari ini, yaitu kita tidak akan menjadi tawanan iblis lagi, karena Tuhan telah membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.